Chasing dreams across the world so wide. Red and white ignite their hearts. Ungkapan dunia ini adalah panggung sandiwara. Nyatanya memang benar-benar nyata adanya. Yap, di kehidupan yang fana ini banyak sekali manipulatif yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu dan tak jarang segala cara dilakukan. Walaupun itu bukanlah cara yang terbilang benar seperti halnya AFC, di mana lagi dan lagi organisasi yang satu ini kembali membuat publik, khususnya di tanah air, geger. Sebab baru aja setelah PSSI meminta mereka untuk melakukan peninjauan kepada wasit, malah menurut kabar yang ada, wasit kontroversial Ahmed Alkaf yang sempat diistirahatkan dan digosipkan akan mendapatkan sanksi, nyatanya kembali diperbolehkan lagi memimpin pertandingan, di mana wasit asal Oman itu dijadwalkan akan memimpin pertandingan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Uni Emirat Arab versus Kyrgyzstan. Sesuatu yang sekali lagi membuat semua pihak merasa makin enggak habis pikir dengan gimmick-gimmick kocak ala-ala AFC. Di satu sisi Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui masih akan terus melakukan gerakan bersih-bersihnya dan beliau sendiri juga berujar kalau semua orang harus siap jika ia akan meninggalkan PSSI. Ada apa nih, Pak? Masih gak habis pikir, kok bisa gitu loh AFC, punya kelakuan yang sememalukan itu. Ya tentu publik tanah air atau malahan media-media asing ketika itu merasa enggak percaya dengan segala kontroversi di laga Indonesia versus Bahrain, di mana wasit Ahmed Alkaf dianggap sangat menguntungkan pihak tuan rumah, yang mana jelas campur tangan Presiden AFC sebagai warga negara Bahrain enggak bisa dilepaskan dari keterkaitan itu. Nah, selang beberapa waktu pasca pertandingan tersebut, Ahmed Alkaf yang menerima kecaman bertubi-tubi sampai diistirahatkan dahulu dengan alasan keselamatan. Dan selang beberapa waktu lagi muncul kabar kalau sang wasit akan dipanggil AFC untuk dalam tanda kutip diselidiki. Jelas kabar ini sangatlah menarik untuk dinanti pastinya. Walaupun semua juga tahu kalau pasti si wasit botak tersebut enggak akan diapa-apain. Dan beneran aja dong, enggak berselang lama muncul kabar kalau Ahmed Alkaf akan memimpin laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Uni Emirat Arab lawan Kyrgyzstan. Yang semua tahu kok arahnya kemana ini. Laga sesuatu yang membuat citra AFC kembali anjlok, terutama yang sudah pasti di mata netizen Indonesia, sebab kemarin pas AFCN World Award PSSI sudah ketemu sama AFC langsung dan membahas soal peninjauan wasit. Tapi ternyata gitulah ribet. Di sisi lain, belum kelar masalah Indo-Bahrain atau AFC, publik tanah air udah dibikin overthinking sama Pak Erick Thohir. Sebab beberapa waktu yang lalu Pak Erick membincangkan masa depan Timnas Indonesia dan PSSI di sebuah podcast di kanal YouTube Liputan 6. Nah, dalam podcast tersebut, Pak Erick memberikan pernyataan yang seolah-olah memperlihatkan keraguan beliau apakah akan memimpin PSSI setelah 2027 atau enggak. Jelas ini bukan karena beliau belum yakin dengan kemampuannya, dan kita pun tahu gitu loh kecakapan seorang Erick Thohir dalam mengelola sepak bola. Hanya saja beliau bilang umur enggak ada yang tahu, dan Pak Erick juga sepertinya tak yakin akan menjadi ketua umum PSSI hingga akhir periode tahun 2027 mendatang. Mengapa demikian? Karena kata Pak Erick, banyak yang tidak suka dengan keberadaannya di PSSI. Siapa nih? Garuda guides us with victory at hand. Ya, soal pernyataan Pak Erick, tentu saja pasti ada kaitannya dengan beliau yang suka dalam tanda kutip bersih-bersih, dan kebetulan selama jadi ketum PSSI
Selain membangun tim nasional, Pak Erik belum lama ini juga melakukan pembersihan dan perbaikan di manajemen. Ingat saat kemarin PSSI mem-PHK banyak karyawannya, yang mana ada sekitar 43 karyawan yang dipecat oleh PSSI, dan Pak Erik merespon bahwa itu adalah bagian dari bersih-bersih yang dijanjikan ketika mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Kami fokus mengenai bersih-bersih, kami ubah pola pikir, kami perbaiki, kata Pak Erik mengutip dari Jawa Pos. Nah, selain di tubuh PSSI ataupun tim nasional, rasa bersih-bersih itu pun juga beliau lakukan di kompetisi domestik, mengutip dari Jawa Pos. Pak Erik mengatakan bahwa Liga 1 sudah pasti juga menjadi sasaran bersih-bersihnya, terutama dari match fixing, dan itu sudah dilakukan, sehingga harapannya tidak akan muncul lagi kasus-kasus pengaturan skor. Nah, kalau enggak salah sebulan usai terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Erik juga membentuk 2 satuan tugas. Sekaligus hal itu dilakukan oleh PSSI supaya lebih transparan dan akuntabel. Adapun 2 satgas yang dibentuknya saat itu adalah Satgas Pengawasan Pengaturan Skor dan Satgas Pengawasan Keuangan. PSSI kemudian menjelaskan kalau anggota 2 satgas tersebut berasal dari Komite Eksekutif PSSI dan beberapa figur independen, yang mana kedua satgas tersebut bertugas mengumpulkan data dan melakukan kajian, baik dalam hal pengaturan skor yang mungkin melibatkan wasit maupun kelengkapan laporan keuangan PSSI. Intinya Pak Erik ini enggak di PSSI ataupun di BUMN, emang hobinya adalah bersih-bersih. Ya, bicara soal masa depan di PSSI, emang Pak Erik bilang kan belum pasti, tapi bagaimanapun beliau sudah menyiapkan langkah-langkah serta membangun pondasi yang kuat bagi sistem sepak bola Indonesia. Bahkan lulusan National University San Diego, California tersebut sudah menyampaikan blueprint alias rencana untuk sepak bola Indonesia sampai tahun 2045 kepada FIFA, di mana artinya niat dan komitmen Pak Erik ini memang luar biasa gitu loh. Lagi pula menurut Pak Erik mustahil bisa merakit sepak bola Indonesia hanya dalam waktu 4-5 tahun. Nah, untuk sekarang mengutip dari Kompas, fokus pembenahannya pada tim nasional, baru setelah timnas beres, liga pembinaan dan lain-lain akan dikerjakan secara berkala. Pokoknya untuk saat ini target terdekat adalah timnas dulu, yang mana itu sudah pasti salah satunya berkaitan dengan naturalisasi. Di samping pastinya juga harus memperhatikan talenta dari kompetisi dalam negeri. Pokoknya segala sesuatu yang menunjang untuk itu, seperti database yang kabarnya sudah disiapkan sedemikian rupa. Lalu Pak Erik pun juga berharap Ketua Umum PSSI, siapapun itu yang menggantikan dirinya setelah selesai menjabat, akan meneruskan pondasi yang dibangun. Menurut Pak Erik itu tidak sulit, asalkan pemimpin PSSI di era selanjutnya mau melanjutkan. Dan Pak Erik pun menggambarkan ketika mengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi, di mana selama memimpin Perbasi dari 2006 hingga 2010, beliau mampu membangun fundamentalnya, dan karena pengurus Perbasi waktu itu dan sampai sekarang satu pemikiran dengan Pak Erick Thohir, maka sampai hari ini basket baik-baik saja. Tapi masalahnya PSSI dan Perbasi adalah dua hal yang berbeda. Yang jelas mudah-mudahan Pak Erick sehat selalu, dan kalau tidak bisa menambah masa jabatan, minimal posisinya aman hingga 2027 mendatang, dan mudah-mudahan beliau tak dijegal lewat kongres luar biasa oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Yang kayaknya kita semua tahu kok siapa orangnya. Yap, terlepas dari kualitas, sebenarnya kalau soal kualitas kami yakin kalau Pak Erik niat dan mau jadi ketua AFC pun gampang gitu loh. Karena ya kalian tahu sendirilah AFC kayak gimana. Namun di satu sisi kita juga harus bersyukur punya ketum PSSI yang keren dan tegas. Begitu harapannya dengan adanya Pak Erik, ya mudah-mudahan didukung oleh pemerintahan baru era Prabowo semua elemen bisa bersinergi. Baik pemerintah mendukung segala program PSSI sehingga terciptalah sebuah persatuan yang utuh antara pemerintah, federasi, pemain, pelatih, dan yang sudah pasti supporter. So, ayo Indonesia berjuang dan raih mimpi setinggi mungkin. Kita Garuda. For Indonesia we declare, for God.
call.